mungkin bisa dimulai oleh Dr. Judith, silahkan. Ya, silakan. Terima kasih Bu Femi sebagai owner dari Fantasia Kindergarten. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Selamat pagi Bapak dan Ibu dan seluruh guru-guru dari Fantasia. Pagi ini saya akan berbicara sedikit mengenai maloklusi pada anak. Ya, kalau kita ada ini lihat maloklusi gitu ya, apa sih maloklusi itu sih gitu ya, bahasa-bahasa terlalu ini nih, terlalu kedokteran gitu. Jadi saya bahas sedikit definisi maloklusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah pertautan gigi atas dan gigi bawah yang tidak pas. Kemudian kita lihat lagi Oxford Dictionary mengatakan kalau malocclusion adalah imperfect positioning of the teeth when the jaw are closed. Kurang lebih sama ya seperti si KBBI itu. Lalu dalam bidang kedokteran gigi, malokklusi adalah pertemuan antara gigi atas dan gigi bawah yang tidak sempurna. Nah, malokklusi terjadi pada anak terjadi saat gigi anak berjejal dan menimbulkan masalah pada gigitannya. Sekarang kita melihat penyebab Moyers. Moyers itu salah satu tokoh dalam bidang ortodonti ya, dalam bidang apa namanya ortodonti itu tuh kan bagian yang bagian dari gitu deh ya. Kalau kita bilangnya yang gigi dipagerin pakai braces itu tuh biar rapih gitu. Nah, itu masuk dalam bagian ortodonti. Nah, Pak Moyers ini salah satu tokoh di dalam ilmu ortodonti. Penyebabnya menurut beliau, beliau membagi menjadi kelainan bawaan sejak lahir, kemudian sebab-sebab yang terjadi setelah kelahiran atau pasca kelahiran, kemudian yang ketiga adalah injury atau apa namanya injury saat prenatal. Injury apa itu bahasa Indonesia? Injury ada apa ya? Injury kan cedera ya? Cedera ya, cedera prenatal. Cedera. Lalu kita lihat lagi nih satu-satu. Kelainan bawaan sejak lahir atau congenital genetik itu antara lain pembentukan tulang, kepala, dan muka, serta tumbuh kembang gigi dan tulang rahang yang tidak sempurna. Jadi memang dari bentuk tulang dan mukanya secara bawaan sejak lahir itu ada yang tidak sempurna. Kemudian kelainan lain adalah seperti ini kelainan tumbuh kembang ya, misalnya rahang, ada yang rahangnya memang kecil, tidak berkembang maksimal, atau ada yang bibir sumbing, ada gigi-gigi yang memang tidak tumbuh, dan sebab-sebab lainnya. Nah, faktor kedua itu adalah sebab-sebab pasca kelahiran. Itu kita bagi menjadi salah satunya itu adalah fraktur tulang rahang dan gigi, trauma pada sendi temporomandibula. Sendi temporomandibula itu sendi yang antara rahang atas dan rahang bawah itu. Kemudian gigi susu yang harus dicabut lebih cepat dari semestinya. Ini juga salah satu faktor yang menyebabkan maloklusi. Jenis-jenis makanan yang kita konsumsi, kebiasaan-kebiasaan yang berkaitan dengan bibir dan pengunyahan, antara lain menghisap jempol, tongue thrusting, atau kebiasaan menjulurkan lidah ke depan saat menelan atau berbicara, menghisap atau menggigit bibir, ataupun menggigit kuku. Sebab-sebab lokal lainnya adalah penyakit yang berhubungan dengan pernafasan. Ya, ada alergi misalnya, sering pilek dalam frekuensi yang cukup sering gitu. Anak-anak kan suka tuh ya kalau masih kecil langganannya batuk pilek. Nah, kemudian dia
karena dia nggak bisa bernafas dari hidung, dia bernafas dari mulut. Nah, itu bisa menjadi, nanti kita lihat setelahnya, itu bisa menjadi salah satu penyebab dari maloklusi. Penyakit-penyakit yang berhubungan dengan gusi, jaringan penyangga, atau ada tumor, gigi berlubang, and again kehilangan gigi susu lebih dini, ini yang harus kita perhatikan untuk anak-anak usia PAUD terutama, dan gangguan urutan erupsi gigi tetap, atau tidak ada benih dari gigi tetapnya. Ya, semua yang berhubungan dengan pertumbuhan gigi dan tata letak gigi di dalam tulang rahang itu berkaitan erat dengan maloklusi tadi. Jadi nggak pas gitu gigitan atas sama bawahnya. Nah, kalau injury saat prenatal ini salah satunya adalah hipoplasia mandibula atau bentuk mandibulanya yang tidak sempurna, gitu ya, asimetri muka, dan kelainan-kelainan sistemik lainnya. Saya mau membahas sedikit dalam jurnal International Social Prevention of Community. Pada tahun 2019 ini mereka melakukan penelitian etiology of malocclusion and dominant orthodontic problems in mixed dentition. Mereka melakukan dalam cross-section study di kebetulan ini anak-anak di Thailand ya, umur 8-9 tahun. Mereka melihat etiologi atau penyebab dari maloklusi dan problem-problem ortodonti yang dominan pada mixed dentition. Mixed dentition itu percampuran, periode percampuran antara gigi susu dan gigi tetap. Nanti anak-anak Bapak Ibu kan mungkin sekarang masih gigi tetap, gigi susu semuanya kebanyakan, tetapi nanti lepas TK akhir tuh mau masuk SD biasanya udah mulai tumbuh gigi tetap pertamanya tuh sudah mulai tumbuh dan dia sudah masuk ke mixed dentition. Nah, apa sih nih? Nah, mereka meneliti apa sih etiologinya nih, kenapa sih penyebab si maloklusi tadi gitu pada anak-anak. Apalagi kan kita sekarang sering lihat ya anak-anak nih kalau SD gitu pada saat udah mulai tanggal, terus gigi tetapnya udah mulai tumbuh, rata-rata karena saya dokter gigi jadi suka ngeliatin orang, suka ngeliatin giginya aja ya. Kalau senyum masih kelihatan gigi ya. Mungkin cukup banyak deh jarang gitu yang anak-anak sekarang tuh yang bisa rapi gitu giginya. Maybe 50% lebih tuh bisa, ya pasti ada aja deh crooked teeth-nya gitu ya, yang berantakannya tuh pasti ada aja. Nanti pas waktu gigi susu rapi loh dok, ini pas ganti gigi tetapnya, aduh naik turun nggak keruan nih, mau diapain nih gitu kan ya. Nah ini kita lihat di dalam penelitian di tahun 2019 ini, penyebab mereka mendapatkan hasil dari penelitiannya kalau 64,3% itu memang ada sebab-sebab kongenital yang tadi kita ada bahas sedikit, lalu sebab-sebab pasca kelahiran. Nah, sebab-sebab pasca kelahirannya saja itu hampir 30%, itu ke 22% karena gigi berlubang, 15,6% itu karena kehilangan gigi susu secara dini. Nah, makanya ini diwanti-wanti, mumpung gigi susunya masih rapi jali nih, apalagi kalau masih umur 3 ya, kalau saya cek tuh, cakep deh masih pada utuh intake, emailnya juga masih bagus, nggak ada yang bolong, tapi nanti kalau udah mulai 4, udah mulai 5, TKA, TKB, aduh udah mulai deh, ada hitam-hitam di sini di situ gitu ya. Nah, ternyata si gigi berlubang itu 22% dari sebab-sebab pasca kelahiran itu dia memegang peranan penting dalam terjadinya maloklusi tadi, dan 15% juga itu karena kehilangan gigi susu secara dini. Makanya kita perlu jaga. Jadi jangan nggak apa-apa dok gigi susu nanti ada gantinya, masih ada tabungan gigi tetap. Jangan ya, karena gigi susu itu dia menjadi guidance buat gigi tetap. Sehingga ya itu harus kita jaga juga kebersihannya, kalau bisa nggak bolong jangan bolong begitu. Anak-anak dibiasakan untuk menjaga
dan membersihkan giginya tuh 2 kali sehari itu udah pakem, nggak boleh digeser-geser pagi dan malam sikat gigi. Itu. Lalu apalagi sini ada, kalau itu dalam segi penyebab, nah ini dalam hubungan oral habits, association between oral habit, yaitu yang dia bahas di sini adalah mouth breathing atau bernafas dari mulut. Apa sih hubungannya antara kebiasaan bernafas dari mulut dengan terjadinya maloklusi gitu. Dalam penelitian, kalau ini dokter gigi ataupun ilmuwan dari Italia ini, saya ambilnya kebetulan dapatnya ini si jurnalnya. Kesimpulan dari penelitian mereka pada saat itu adalah kebiasaan buruk bernafas lewat mulut memegang peranan menambah keparahan maloklusi. Karena kebiasaan ini ternyata dapat menghambat pertumbuhan kraniofasial ataupun menghambat pertumbuhan tulang wajah, yang karena tulang wajah kemudian kita lagi ngomong maloklusi gigi geligi, ya itu kaitannya erat gitu ya antara pertumbuhan tulang wajah atas, tulang kraniofasial, tulang atasnya, rahang atas, tulang rahang bawah, dan tulang kepala. Itu ternyata kebiasaan buruk bernafas dari mulut itu dapat mempengaruhi si maloklusi tadi. Jadi kesimpulan dalam penelitian itu adalah intervensi dini terhadap faktor-faktor penyebab maloklusi itu harus dilakukan karena itu dapat mencegah maloklusi. Jadi sedapat mungkin intervensi dini untuk hal-hal yang tentunya sebab-sebab pasca kelahiran ya. Kalau prenatal itu kan kita nggak bisa ganggu gugat ya. Kita udah jaga semaksimal mungkin, tapi faktor-faktor yang kalau memang mesti terjadi ya kita terima begitu ya. Tetapi apa yang terjadi setelah kelahiran itu kan satu faktor yang kita bisa lebih usahakan. Nah, jadi intervensi dini terhadap faktor-faktor penyebab maloklusi itu, terutama kalau dalam hal ini dalam kesempatan ini saya berbicara mengenai sebab-sebab pasca kelahiran, itu dapat mencegah maloklusi. Dan apabila maloklusinya telah terjadi, maka diperlukan perawatan ortodonti dini. Sehingga tumbuh kembang tulang wajah dalam hal ini dan secara keseluruhan juga tentunya bisa optimal. Karena gigi itu kan tempat proses masuk makanan ya, proses pengunyahan dan lain-lain. Jadi kalau di situ tidak maksimal, anak-anak tidak bisa mengunyah dengan maksimal, tentunya kan juga tumbuh kembang secara keseluruhannya juga dapat terganggu gitu. Sehingga ini ya kita harus menjadi perhatian kita bersama. Nah, gejala-gejalanya apa sih nih? Gejala-gejala maloklusi pada anak itu bisa ada gigi berjejal, gigitan dalam, gigitan terbuka, gigitan silang, gitu ya. Kalau mau diomongin detail perintilannya banyak, tapi ini kita konsen ke sini dulu. Kurang lebih jadi kita tahu apa sih itu gigi berjejal, seperti ya Bapak Ibu udah suka lihat juga pasti ya, yaitu tidak rata, naik turun dan crowded gitu ya, berjejal. Kalau ini gigitan dalam, ini lebih banyak karena biasanya otot dan tulangnya juga memang secara pertumbuhan dia bite gitu, deep gitu, gigitannya dalam, gigi atas hampir menutupi gigi bawah. Itu ada gradasi-gradasinya lagi. Kalau secara normal itu gigi atas menutup 2 sampai 5 mili. Gigi atas mengcover gigi bawah. Nah, bila lebih dari itu ya itu sudah termasuk ke dalam gigitan dalam. Begitu, lalu ada juga gigitan terbuka. Gigitan terbuka dia pada saat menutup
gigi belakangnya sudah bersentuhan, gigi belakang ini sudah bersentuhan, tetapi gigi depannya masih terbuka. Nah, ini pasti biasanya kesulitan menggigit makanan ya. Ya. Kalau ada open bite, mungkin pasien-pasien akan lebih mencari advice dari dokter gigi dibandingkan si gigitan dalam ini. Kalau gigitan dalam karena nggak terlalu ada keluhan bermakna begitu ya. Kalau apalagi masih usia anak-anak, biasanya ini sih so far so good lah gitu. Kalau gigitan terbuka, nah ini biasanya ada gangguan makan dan lain-lain sehingga lebih sering mencari advice dari dokter gigi untuk mencari penyebabnya begitu. Lalu ada juga gigitan silang atau kita bilang crossbite. Seharus gigitan normal itu rahang atas itu berada di luar rahang bawah. Jadi gigi atas itu istilahnya memeluk gigi bawah gitu. Semua dari depan sampai belakang gigi atas itu normally oklusi yang normalnya adalah dia melingkupi gigi bawah. Apabila itu ada silang seperti gambar A ini, gigi depan atasnya itu terhalang atau berada di belakang gigi bawah. Nah, ini kalau terjadi pada masa pertumbuhan, ya mau nggak mau kalau ada hambatan seperti ini, sementara rahang atas itu tumbuh lebih dahulu daripada gigi bawah ya, daripada rahang bawah ya, secara secara urutan pertumbuhan, kan dia mau maju gitu, dia bertumbuh kan ke depan dan ke bawah, tapi kehalang nih sama giginya nih, set gitu ya, nggak bisa maksimal si rahang atasnya untuk tumbuh. Kalau hanya satu mungkin yang lainnya masih bisa, tetapi tetap aja ini merupakan hambatan. Ada yang benar-benar semuanya gitu cross gigi-gigi depannya begitu ya, ya itu pastinya juga mengganggu pertumbuhan. Kemudian ada juga yang gigi belakangnya di sini tapi nggak ada nih contoh aku nih. Gigi belakangnya jadi terbalik juga, gigi bawahnya berada di luar dari gigi atas begitu. Nah ini bisa macam-macam derajatnya, bisa ada cuma sedikit, bisa ada banyak sekali, bisa ada yang begini sampai nggak bersentuhan. Nah itu semua juga mengganggu dalam proses pengunyahan. Dan kalau memang dia mengganggu dalam proses pengunyahan, mengganggu dalam proses tumbuh kembang, nah hal ini biasanya kita kalau bisa dan anaknya bisa kooperatif itu kita lakukan intervensi secara dini begitu untuk bukan langsung rata begitu giginya enggak, tetapi paling enggak faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan ataupun pengunyahan makanan itu paling enggak kita bisa hilangkan dahulu gitu di anak-anak. Setelah habis gitu ya udah berjalan seperti biasa lagi. At least faktor misalnya si yang kasus A ini, at least si satu gigi ini kita bisa jumping dulu gitu. Habis gitu dan gitu, nggak usah perawatan orto terus dari kecil sampai gede gitu ya, enggak juga ya. Anak-anaknya juga bosen kan. Ketemu dokter giginya itu lagi. Karena kalau orto mesti kontrol rutin kan 1 bulan sekali, iya loh dia bosen. Yang ada nanti udah SMP, giliran memang perlu diratakan, misalnya dia udah nggak mau lagi, aku udah nggak mau lagi pasang kawat gigi dan lain-lain, aku udah nggak mau, aku udah capek, udah pegel waktu kecilnya. Pas umur 6 atau umur berapanya udah tiap kali datang dulu gitu. Ya kalau kita temukan secara dini ini di masa-masa percepatan pertumbuhan gitu ya, pada masa-masa growth spurt itu ya kalau bisa cepat-cepat kita tangani, paling enggak itu udah beres dulu, stop dulu untuk stage pertamanya. Itu lalu, nah kalau tadi nih dalam sekarang ini saya mau bahas lebih banyak mengenai sebab-sebab pasca kelahiran tadi ya. Lah, sebab-sebab pasca kelahirannya itu yang ternyata yang paling cukup banyak gitu dalam
menyebabkan maloklusi itu adalah kebiasaan yang berkaitan dengan bibir dan pengunyahan ini, gitu. Nah, bibir dan pengunyahan ini, kita lari ke belakang lagi sebentar. Kebiasaan, apa ini aku enggak. Nah, nih kebiasaan bernafas lewat mulut. Yang seperti tadi juga ada jurnal yang bilang kalau kebiasaan bernafas lewat mulut ini ternyata bisa menjadi salah satu penyebab maloklusi tadi, gitu. Nah, karena apa sih, gitu? Pada saat bernafas dari mulut, bernafas kita harusnya udah tahu kan ya Bapak Ibu ya pasti ya. Bernafas kan ya dari hidung, begitu ya. Memang organ yang sudah diciptakan oleh Tuhan dengan segala untuk menyaring bakteri dan lain-lainnya, untuk udara bisa masuk lewat hidung, kemudian ke dalam saluran nafas dan paru-paru. Nah, tetapi seringkali karena alergi atau pilek atau yang beberapa penyebab gitu ya, bernafas dari hidung itu sering atau keperhatiin deh kalau anak-anak tuh kadangkala mereka kalau pilek atau apa gitu ya, mau nggak mau dia napas dari mulut. Nah, itu kita perlu concern juga gitu. Ternyata ya habis dok daripada nggak bisa bernafas. Iya memang. Kalau untuk emergency thing misalnya hidungnya lagi mampet banget, ya oke gitu. Tetapi kalau itu menjadi kebiasaan itu kan artinya hal-hal yang terus-menerus kita lakukan. Nah, itu yang harus kita alert gitu. Kalau nggak apa-apa sih lah napas dari mulut, emang dia suka alergi bolak-balik gitu misalnya ya. Kita berusaha maksimal untuk mengatasi alerginya sehingga dia bisa kembali bernafas dari organ yang memang sudah diciptakan untuk bernafas, yaitu hidung. Nah, itu pasti akan jauh lebih baik untuk pertumbuhan wajah secara keseluruhan. Karena pada saat bernafas dari mulut ini si udaranya juga nggak ada saringan ya, karena di dalam mulut kan sebenarnya saluran cerna termasuk dalam pencernaan kan. Jadi kalau udara masuk itu dia ya udah jeblak aja gitu langsung masuk, nggak ada penyaring lainnya seperti di hidung. Dan dalam tata letak gigi itu yang kita perhatikan adalah ini si lidah. Lidah itu berada di bawah gitu, berada di bawah menekan berada di tulang rahang bawah, padahal supposed to be harusnya dia resting ada di atas gitu. Nah, kenapa sih nih kalau dia misalnya si lidah ini ada di bawah terus emang kenapa gitu? Nah, kita lihat lagi. Kalau ini yang terjadi apabila kita bernafas dari hidung ya, posisi lidah itu, ini karena saya ambil dari alat MyoBrace, tapi ini kita nggak akan bahas pada kesempatan sekarang. Posisi lidah itu seharusnya berada di sini Bapak Ibu, di langit-langit, di atas. Lalu posisi mulut menutup, baru kita bisa nafas udara lewat dari hidung dan masuk ke saluran nafas kita begitu dengan baik. Nah, seharusnya posisi yang terjadi adalah si lidah ini ada di atas. Dia ada di atas, dia tidak memang seharusnya posisinya di situ. Dan pada saat tumbuh kembang dan lain-lain itu memang dia tidak menghalangi begitu ya, rahang atasnya bisa berkembang dengan baik dengan adanya lidah di sana gitu. Kalau lidahnya drop dan udara lewat di dalam mulut, lidah drop, udara lewat di dalam mulut, apa yang terjadi? Ini terjadi biasanya pertumbuhan rahang atasnya jadi nggak maksimal. Biasa, kalau melihat anak-anak alergi, ataupun misalnya dia sering sekali bernafas lewat mulut, itu pasti rahang atasnya jadi kecil. Itu pasti mau nggak mau. Karena supposed to be si lidah itu menjaga dimensi rahang atas sekian gitu ya, sehingga dia juga bisa bertumbuh dengan baik. Kalau dia drop, nggak dijagain juga sama si lidah, kemudian airway terus dari mulut begini, itu kayak
menghisap begitu ya, jadi rahang atasnya itu mau nggak mau jadi lebih kecil. Kalau rahang atas lebih kecil, dia tidak bisa berkembang sebagaimana dia harus, ya mau nggak mau lidah si gigi geliginya ya mau nggak mau jadi berantakan pasti. Jadi anak-anak yang memang tingkat alerginya tinggi sekali itu bisa, saya nggak bawain foto-fotonya sih ya, tetapi itu tuh bisa, aduh giginya tuh bisa bener-bener numpuknya tuh numpuk Mbak Fem, sampai begini nih bisa nih. Jadi amat sangat ternyata gitu kebiasaan ini ya bisa leading to malocclusion yang cukup severe begitu, yang cukup parah. Nah, makanya marilah kita galakkan bernafas dari hidung. Kalau ibu-ibu juga udah kalau zaman-zaman ibu-ibu olahraga kan pilates atau apa itu kan juga pasti latihan nafas gitu ya. Dengan kita atau dalam COVID ini juga pernafasan COVID ini juga banyak ya, kayaknya saya lihat YouTube gitu banyak yang iniin lagi untuk latihan bernafas gitu, memaksimalkan paru-paru kita gitu. Karena memang ya that's the beauty of breathing-nya itulah ya, memasukkan semaksimal mungkin udara ke dalam paru-paru kita sehingga bisa bernafas dengan baik. Nah, ini seperti tadi saya bilang, jadi correct tongue resting position. Ternyata si lidah ini, di mana posisi dia pada saat kita bengong, pada saat kita istirahat, itu tuh memegang peranan penting loh ternyata dalam susunan gigi geligi kita. Kenapa sih? Karena dia menjaga tadi pertumbuhan tulang rahang. Gitu. Kalau dia pas lagi bengong letaknya di bawah, di rahang bawah, nah rahang atasnya kayak tadi nggak ada yang ngejagain. Padahal rahang atas itu dia harus lebih besar daripada rahang bawah karena dia memegang dan harus memeluk si rahang bawah. Nah kalau rahang atasnya kecil ya gimana? Giginya ya nggak klop gitu ya. Ini saya berbicara bukan karena ada yang kayak tadi ya, yang si prenatal condition ya, sebab-sebab sebelum kongenital, sebelum kelahiran. Misalnya memang tulang rahang atasnya kecil, ya kita udah napasnya udah benar semuanya gitu, udah dijaga ya, tapi memang secara genetik tulang rahang atasnya lebih kecil daripada rahang bawah, ya mau nggak mau pasti crossbite. Jadi ini kita ngomongnya kalau dalam keadaan tulang atas dan tulang bawah seharusnya bisa berkembang secara bersamaan gitu. Tetapi dia bisa jadi melenceng, bisa jadi minggir kalau ada habit yang tidak semestinya. Nah, makanya itu kenapa sih correct tongue position ini tongue resting position. Jadi pada saat kita istirahat, kita bengong, kita nggak ngapa-ngapain, si lidah itu harusnya berada di rahang atas dengan ujung lidah itu berada kira-kira 2-3 mili di belakang gigi. Jadi dia nggak ngejulur ke depan gitu. Enggak, dia ada di belakang, di langit-langit. Nah, itu yang kita sadari. Ya anak-anak kalau misalnya masih kecil banget sih memang nggak susah juga kalau misalnya kita ngomong pokoknya mesti di situ gitu ya. Tapi paling nggak kita sebagai orang tua udah alert gitu. Udah alert kalau oh ini seharusnya begitu. Jadi misalnya si kecil lagi, mereka kan explore ya, itu lidah tuh kadang-kadang iseng aja tuh mereka tuh suka gitu kayak gitu. Nah itu jangan dijaga, jangan sampai menjadi kebiasaan. Kalau kan nanti dia lagi nonton TV atau apa, dia enak nih kayaknya nih posisi lidah gue ke depan gitu, terus dia begitu gitu terus. Nah itu kita keep in mind kalau si lidah pada saat kita lagi istirahat itu dia harus ada di atas dan tidak mendorong gigi depan, dia ada di langit-langit begitu ya. Nah ini nih kalau dilihat dari samping ini bisa beda banget nih profilnya. Kalau ini yang salah, ini dia julurin lidahnya ke depan lagi bengong, dia julurin lidah yang depan gitu. Nah pada saat dia julur lidah ke depan itu rahang bawahnya langsung mundur nih posisinya. Sementara kalau dia dalam posisi yang benar, dalam correct tongue position, resting position tadi, profilnya dia bisa kayak gini gitu. Sebenarnya kan jauh lebih bagus begini
daripada yang sebelah kiri kan, gitu dalam segi profil ya. Nah, kalau tadi soal bernafas, jadi ada dua hal highlight yang saya mau sampaikan sekarang, karena kalau nggak banyak banget dan pusing juga ya, malah kolusi banyak banget dok, saya pusing. Jadi kita just consent sekarang ini untuk breathing tadi, bernafas dari hidung, kemudian correct tongue position, tongue resting position di langit-langit, dan satu lagi ini correct swallowing. Jadi apa namanya, proses penelanan yang benar. Karena kenapa ya dok? Kan nelen aja ya. Kenapa jadi repot nih gitu kan? Nah ternyata karena dari baby ke anak-anak itu ada peralihan cara menelan ya, dengan ada gigi sama nggak ada gigi. Kalau baby itu mereka nyusu dan lain-lain, makannya pada saat gigi belum ada, terutama untuk menyusu ya, itu kan dia pakai lidah. Lidahnya memang harus grab si botol susu ataupun puting susu ini ya, lidahnya grab, bibirnya itu nangkep gitu sama-sama, and then dia bisa nyusu atau nisep si susunya itu biar keluar gitu ya dari botol ataupun dari ibunya. Nah, tetapi sebenarnya pada saat gigi udah tumbuh, harusnya si lidahnya itu berada di belakang gigi. Tetapi masih ada beberapa case gitu ya, dan cukup lumayan kalau si lidahnya itu masih tetap mau kayak baby, jadi julur ke depan. Itu yang tadi kita bilang kebiasaan tongue thrust tadi, menjulurkan lidah ke depan gitu. Nah itu kalau menjadi kebiasaan, itu pun bisa mendamage si tata letak giginya. Gigi mestinya begini, terus didorongin terus sama lidah gitu ya, didorong terus aja giginya jadi terbang deh gitu. Jadi nggak bisa tegak lagi, jadi begini. Dan bisa kalau derajatnya parah, dia bisa menyebabkan si open bite. Nah ini nih biasanya nih pasti ada either tongue thrusting atau ada kebiasaan bernafas dari mulut tadi. Gitu. Nah, gimana sih ini correct swallowing berarti gitu. Ujung lidah terletak di tadi seperti resting position di belakang. Saya nggak bawa model gigi nih Mbak Fem karena di rumah mestinya dibawa nih dari klinik ya. Di ujung lidah di belakang gigi seri depan dan tidak menyentuh, lalu tutup bibir secara rileks, and then roll your tongue backward gitu. Jadi lidahnya cuma di situ, lalu telan deh tuh, blok gitu. Nah, tanpa ada si pergerakan rahang bawah yang gitu, nggak heboh. Jadi kalau nelen tuh sebenarnya just natural thing. Lidahnya yang penting ada di situ, ada di ujung langit-langit, kemudian bibir tutup dengan rileks. Ya udah, si lidah yang lidah dan otot-otot di sini bergeraknya rileks aja, lebih banyak aktivitas lidah dalam proses penelanan yang seharusnya. Itu, nah, udah banyak dari tadi saya cacat-cuet. kesimpulan dari pembicaraan hari ini yang mau saya highlight itu adalah maloklusi pada anak dapat terjadi. Salah satunya oleh hal-hal yang terjadi pasca kelahiran, terutama saat proses tumbuh kembang anak. Dan apa yang harus kita perhatikan? Kita harus perhatikan asupan gizi, habit atau kebiasaan, kemudian pola penelanan dan pola pernafasan. Pola penelanan yang seperti tadi dan pola pernafasan yaitu bernafas melalui hidung. Habit dan kebiasaan yang tidak yang mengganggu seperti menggigit kuku, menghisap jempol. Tadi kita udah bahas, kita udah sebutkan sedikit tadi di depan. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu kalau bisa kita eliminir. Dan kemudian juga asupan gizi yang bagus ini memang pastinya ya untuk segala kondisi. Asupan gizi yang baik
pastinya akan mendukung proses tumbuh kembang anak yang optimal juga. Nah, sekarang nih banyak kan, kalau zaman orang-orang tua kita zaman dulu, nggak banyak jajanan-jajanan yang proses food ya. Kalau anak-anak sekarang kan banyak sekali ya, ada donat, kue, cookies lah, apa segala macam itu tendensinya lebih lunak. Sehingga aktivitas mengunyah mau nggak mau agak berkurang karena mereka punya choice gitu. Mereka punya choice. Aku bisa pilih yang ngunyahnya lebih gampang daripada yang ngunyahnya lebih susah. Terus ini rasanya juga lebih enak, manis dan kawan-kawan gitu ya. Yaitu manis atau asin. So they lebih pilih yang itu gitu. Kalau zaman dulu kan kita nggak ada ya. Donat juga cuma satu kali ya, donat bikinan mamah gitu. Donat bikinan udah itu gitu, nggak di mall nih sekarang bisa cuy mau donat yang model apa juga ada gitu kan. Kalau dulu cookies ya udah kue kering pada saat hari raya gitu ya. Sekarang all the way you name it gitu, tinggal pencet lagi Gojek tinggal datang gitu. Jadi memang ininya ya sekarang begitu, asupan gizi yang cenderung juga lebih lunak itu juga bikin aktivitas pengunyahan juga menurun. Nah, itu juga bikin pertumbuhan sedikit banyak ya ada pertumbuhan rahang yang nggak semaksimal dulu gitu. Kalau zaman dulu gigi bungsu masih bisa tumbuh sampai gigi geraham ketiga. Kalau sekarang rata-rata pasti udah mesti dicabut semua karena nggak dapat tempat di dalam tulang rahang. Ini banget ya. Terima kasih, itu sharing saya hari ini. Mohon maaf apabila terlalu cepat ataupun terlalu ribet. Kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Aduh, terima kasih banyak nih Dok. Saya sampai lagi mikir-mikir gigi saya apa, terus udah gitu lidah saya bener nggak ya letaknya di atas di bawah, sampai nggak kepikiran ya, sampai segitunya gitu ya mengenai si letak ini. Jadi ikut-ikut bener nggak nih? Bener nggak gitu ya? Jadi kita iya awareness gitu ya, awareness bener nggak sih? Iya. Nah, berarti kalau yang sifatnya genetikal kita tidak bisa intervensi, tapi kalau yang sifatnya tidak genetikal kayak tadi korek untuk breathing-nya, kemudian tongue position sama swallowing itu kita bisa koreksi ya. Maksudnya bisa intervensi ya berarti ya. Dok, ya. Saya juga baru tahu ya mengenai swallowing sama bernafas melalui mulut itu bisa mempengaruhi segitunya ya, sampai begitu kan gigi yang tadi dikasih lihat sama Dokter Judy ya di presentasinya sampai begitu banget efeknya ya terhadap tumbuh kembang tulang tadi. Ya, luar biasa banget. Nah, Dok, ini banyak sekali nih fansnya Dokter Judy yang sudah bertanya orang tua murid kami. Ada juga yang mantan orang tua murid kami yang bergabung, ada Ibu Ina di sini. Nah, ini Dok, kita udah mulai masuk pertanyaan, boleh dijawab kita ya? Tapi sebelumnya Dok, sebelum saya masuk ke sini, ini bisa terjadi pada orang dewasa juga ya Dok, kalau nggak salah ya, malokusi ini ya? Iya. Ya, terbawa kalau dia tidak diatasi, biasanya kan itu pada saat bisa terlihat itu pada saat growing ya Mbak, pada saat periode mixed dentition, kemudian sampai dewasa. Kalau memang itu tidak diatasi ya itu terbawa sampai dewasa. Atau kalau kasus-kasus dewasa biasanya karena lebih banyak karena si kehilangan gigi gitu. Kalau ada kehilangan gigi kemudian kita tidak ganti, nah kan gigi kan bisa berubah ya. Semuanya in place dalam posisi normal dan lengkap aja, tetap ada force di dalam mulut itu bisa ada perubahan-perubahan kecil. Nah kalau ada gigi yang hilang, yang dicabut kemudian tidak diganti, nah itu juga leading to malocclusion juga gitu, karena gigitan yang tidak sempurna jadinya. Baik, anak-anak dan dewasa. Betul. Oke. Kita mulai dari pertanyaan pertama, ini dari Ibu Astrid yang tadi ada, kemudian mungkin udah ini.
leave karena harus antar anaknya. Pertanyaan pertama adalah Bu Astrid, Dokter Judy, jika anak terlihat giginya berjejal padahal masih 1,5 tahun dan kurang gigi susu baru 8 seri depan, apakah harus diintervensi secara dini atau bisa ditunggu sampai ganti gigi tetap baru, misalnya dipakaikan behel seperti itu, Dok? Dan apa yang bisa menjadi penyebab kondisi tersebut? Padahal gigi susu pun belum tumbuh secara lengkap, tapi sudah berjejal. Menilai paparan Dr. Judy mengenai hubungan dengan oral habit, memang anak ini riwayat otopi, Dok, sehingga dulu sering sesak dan banyak bernafas dari mulut. Apakah itu memang berpengaruh sehingga sekarang giginya terlihat berjejal? Terima kasih, Dok. Aku jawab langsung satu-satu aja ya, Mbak Fani. Iya, jawab satu-satu. Ya, kalau gigi susu baru 8 gigi seri depan, kemudian sudah berjejal. Nah, kalau ada riwayat bernafas dari mulut juga memang. Nah, yang penting sekarang apakah sudah teratasi bernafas dari mulutnya, itu satu ya Bu. Karena kan anak-anak masih growing, jadi makanya kenapa dibilang intervensi dini begitu. Mumpung masih dalam masa pertumbuhan, apabila ada hal yang perlu dikoreksi, cepat-cepat yuk dikoreksi gitu. Nah, koreksi bernafas melalui mulut itu masih berjalan atau tidak? Kalau misalnya masih berjalan, yuk mari kita benahi sehingga dia bisa bernafas dari hidung, sehingga proses tumbuh kembangnya juga bisa berjalan dengan maksimal. Kalau si berjejal gigi susu dan gigi ininya pada saat baru 4 itu memang tumbuh kembang kan berjalan gitu ya Bu. Artinya kalau dia berjejal sekarang nih, kadangkala umur pertumbuhan gigi dengan umur pertumbuhan tulangnya itu nggak terlalu sinkron, sehingga misalnya tulangnya belum sekian tempatnya, tapi giginya udah keluar duluan, ya kurang gitu ya. Sebenarnya kan ideally si anak itu pada saat gigi tetapnya mau tumbuh, kita ngelihatnya gigi susunya tuh udah mesti agak jarang gitu. Nah itu artinya apa? Pertumbuhan tulang rahangnya duluan sedikit, disiapin tempatnya buat gigi tetapnya tumbuh, kemudian gigi tetapnya tumbuh. Jadi tempatnya pas. Tapi kalau misalnya pertumbuhan tulangnya masih on the way gitu, tapi gigi tetapnya udah tumbuh duluan, dianya belum nyampe ke situ, artinya tempatnya kurang. Ya jadi berjejal begitu. Kalau 1,5 tahun sih kita biasanya belum melakukan intervensi apa-apa ya Bu, masih terlalu kecil. Paling itu tadi yang kita bisa jaga adalah kita jagain pola pernafasan dan pola penelanannya itu berjalan dengan baik gitu. Kalau misalnya nggak bisa dulu sempurna, tapi paling nggak dia sudah tahu gitu bagaimana dia harus bernafas dan menelannya itu udah kita alert lah gitu sebagai orang tua. Ya kita gimana caranya orang tua biasanya paling dekat dengan anaknya dia bisa. Ya dokter biasanya kita kasih panduan-panduannya untuk pelaksanaan dan kesehariannya PR-nya Bapak Ibu jadinya. Paling enggak tapi secara awareness kita udah tahu oh nih begini nih gitu. Yang seharusnya. Kalau intervensi paling dini itu biasanya kayak tadi slide-slide cara bernafas dan cara menelan itu saya ambil dari MyoBrace ya. Salah satu alat bantu untuk anak-anak bisa taruh ujung lidahnya itu di tempat yang benar, tongue on the spot mereka bilangnya. Jadi dia ada kayak guidance-nya tuh.
si lidah cuman boleh sampai situ ya, gitu. Nah, cuman boleh sampai di belakang gigi, nggak neken, nggak dorong giginya, cuman boleh sampai di langit-langit. Nah, si alat itu tuh dia ada ininya, ada spotnya buat lidahnya, dia harus ada di mana, dan apa namanya, mereka terus biasanya dapat latihan-latihannya untuk mereka bisa menelan dan bernafas begitu dengan optimal. Itu paling cepat ini umur 3. Umur 3 ya, umur 3, usia 3 ya pastinya. Oke dok, baik dok. Oke, berikutnya, ya, semoga terjawab Ibu Aki. Berikutnya ini ada dari PT Sentra Capital Future. Selamat pagi Dr. Judy, saya mau tanya umur berapa anak-anak yang ideal menggunakan kawat gigi? Setahu saya anak-anak dengan gigi susu tidak disarankan menggunakan kawat gigi, apakah betul? Lalu apakah biasanya ada nggak sih waktu yang ideal untuk menggunakan kawat gigi? Apakah 10, 20 tahun? Terima kasih. Ya. 20 tahun lama juga ya dok, pakai kawat gigi ya? Pakai kawat gigi. Umur berapa yang ideal? Ini tergantung case by case, Ibu. Jadi kalau kayak tadi tuh, foto saya yang gigitan silang, dan itu terjadi di masa tumbuh kembang, gitu ya, di usia misalnya 9-10 tahun, gitu. Terus dia ada frostbite. Nah, kalau before dia growth spurt, ada hal-hal yang kita lihat itu akan mengganggu tumbuh kembangnya, itu kita intervensi dulu. Alatnya bisa macam-macam, Bu. Bisa ada kawat gigi, bisa ada yang lepasan. Zaman dulu kan kita pakai yang copot pasang tuh. Nah, copot pasang itu kalau hanya koreksi, tapi itu hanya koreksi untuk mengatasi masalah supaya tumbuh kembangnya tidak terhalang, gitu ya. Jadi bukan diratain sampai selesai gitu, enggak. Jadi kalau dia frostbite, yang tadi itu ada gigitan silang, dan gigi depan, dan anaknya juga masih akan growing, gitu ya, masih akan growth spurt, belum sampai growth spurtnya atau gimana, ya itu kita atasi dulu untuk si frostbite-nya itu. Tapi memang gigi susu, ya enggak sedapat mungkin sih enggak dipasangin kawat gigi ya. Kecuali misalnya lagi mixed dentition, kemudian sudah terlihat ada problem yang harus diselesaikan dengan cepat. Dilihat case-nya paling cocok dengan kawat gigi, misalnya, ya mungkin mau nggak mau gigi susunya ada yang bisa dipasang, tapi kalau pada saat itu namanya kita bilangnya stage 1 ya, perawatan orto tahap dini lah, tahap 1. Nah, itu biasanya benar-benar sebentar, let's say maksimum itu 6 bulan, after itu harus dicopot. Jadi nggak berlama-lama. Hanya untuk nggak sampai 20 tahun ya dok? Emergen enggak. Umur 20 kayaknya, apakah 10? Lalu ada waktu ideal untuk menggunakan kawat gigi 10-20 tahun. Enggak lah, 20 tahun. Nah, tetapi kalau misalnya tidak ada nih, dirasakan mild crowding aja, tidak mengganggu pertumbuhan, itu ada dua pendapat juga ya. Kalau kita bisa tangani, kalau dia ada terkait dengan oral habit ataupun breathing, kebiasaan bernafas, itu ada yang kita perlu koreksi. Nah, itu kita koreksi secara dini, karena di mana-mana kalau sudah menjadi habit dan sudah mengakar, itu pasti akan lebih susah. Jadi dari kecil kita lihat, kalau memang ada nggak benar di situ, ya kita atasi. Sejak kita lihat problem yang udah ada, ya langsung cepat-cepat aja kita atasi gitu. Nah, itu kayak tadi saya bilang, salah satunya bisa ada pakai si alat tadi yang untuk tongue spot-nya itu, dan guidance untuk menelan dan bernafasnya. Tapi ada beberapa pilihan alat dan itu bisa dikonsultasikan sih biasanya.
nggak mati, nggak pakem gitu ya. Setahu saya giginya dulu biasanya waktu ideal. Jadi kalau waktu ideal, kalau semuanya nggak ada problem dengan masalah pertumbuhan, kemudian dia nggak ada kebiasaan buruk, hanya untuk mengatasi crowding, biasanya sih ya kita tunggu sampai gigi susunya at least udah last mix dentition, jadi periode akhir gigi bercampur. Jadi gigi susunya misalnya satu gitu. Umur bisa beragam. Ada anak yang cepat banget 10 tahun udah ganti semua, ada anak yang 12 tahun masih ada gigi susunya gitu. Jadi biasanya kita tengok di dalam mulut tinggal gigi geraham terakhir gitu. Tinggal gigi geraham terakhir dari gigi susu masing-masing regio satu, kanan satu, kiri satu, atas, bawah ke belakang satu, ini bawah kiri satu, bawah kanan satu. Nah itu biasanya udah boleh. Oke, siap. Menjawab pertanyaannya ya Bu ya. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya ini Ibu dari Ibu atau Bapak ini Isha Rizky Mulyanda mau tanya Dok, kalau gigi yang berjarak di tengah apakah berbahaya? Perlukah ditindaklanjuti atau sebenarnya estetika saja? Ya, sentral diastem lebih banyak, tergantung berapa parahnya juga Pak Kak atau Bu. Kalau gapnya besar sekali, kemudian kalau pada saat mengunyah mengganggu, nggak enak gitu ya ditangani. Atau kalau misalnya gapnya gede banget terus estetikanya juga ganggu, ya ditindaklanjuti. Tapi kalau hanya gap sedikit, kita ngunyah nggak apa-apa, terus kita senyum juga, kita nggak bodo amat gitu, cuek aja ya. Itu enggak sih. Ya. Bisa ke dokter, bisa di klinik ya, bisa ke sana kan, bisa ke di klinik kan ya, bisa ke dokter Judy ya, untuk dibantu ya berarti ya. Untuk dibantu. Oke. Ini berikutnya adalah Ibu Winnie. Pagi Dok, bagaimana dengan kebiasaan anak-anak yang waktu makan diemut? Iya, ini PR Ibu. Gimana caranya supaya nggak ngemut? Diinin atau ayo dikasih makan, sedapat mungkin jangan diimut Bu, karena kalau diimut rata-rata lubangnya dari ujung sampai ujung. Kalau kebiasaan ngemut begitu buka pasti udah kelihatan nih, hinder kamu minum susu waktu baby, minum susu karies botol kita bilangnya, minum susu sambil tidur, nah itu lubang biasanya itu semua depan. Tapi kalau dia makan nggak diimut, misalnya dia minum susu di botol, tapi dia nggak pakai ngemut makanan, gigi belakangnya tuh gigi gerahamnya biasanya masih lumayan. Tapi kalau dia diimut, itu bisa dari belakang sampai depan, itu bisa bolong semua. Kalau moodnya parah ya, bisa bolong semua, bisa habis. Jadi sedapat mungkin kita usahakan gimana caranya supaya jangan diimut. Ini ya berstrategi ya sama anak-anak ya supaya berstrategi dengan anak-anak ya. Supaya cepat dimakan. Semoga terjawab Bu Winnie, mungkin nanti bisa dikasih tahu kepada mamanya Nolan untuk supaya jangan diemut. Oke. Ini berikutnya ada Ibu Ina. Itu yang suka ngemut itu Lady. Oh, yang suka ngemut tuh Lady. Aduh, dia Lady ya. Berjam-jam. Ini eyangnya Lady, Dok. Iya, tapi jangan dimut ya. Ini Lady bukan Dok? Yang lagi di kamera. Terima kasih Dok, makasih Bu Femi. Ya, makasih Bu Winnie. Oke, pertanyaan berikutnya adalah dari Ibu Ina Majid. Selamat pagi Dokter Judy, mau menanyakan, adakah batasan usia untuk kawat gigi? Kemudian kalau ada noda di gigi warna putih, apakah penyebabnya? Bisakah hilang? Terima kasih. Ya, tadi sudah dibahas di pertanyaan sebelumnya kalau batasan usia untuk perawatan kawat gigi ya. Kalau memang braces, saya tambahin sedikit, kalau braces itu anaknya harus sudah ada tanggung jawab untuk kebersihan mulutnya. Gitu. Jadi kalau dianya masih sikat giginya masih sana sini, masih mesti
masih mesti terus diingetin terus. Ya kalau udah decide mau pakai kawat gigi pada saat itu, ya artinya PR-nya Bapak Ibu lebih banyak lagi tuh buat ngingetin. Tapi kalau dia udah mandiri untuk bersihin, apalagi kalau anak-anak sekarang kan udah paham penampilan ya, gigiku jelek gitu, anak perempuan apalagi, gigiku jelek aku mau diratain gitu. Nah itu biasanya dia udah siap tuh bersihin dan lain-lainnya udah siap. Karena kawat gigi itu benar-benar harus rajin bersihin. Kalau nggak rajin, ya bisa bolong. Gitu. Sayang ya, udah rata terus bolong. Jadi adding another problem. Nah, kalau white spot itu biasanya karena proses demineralisasi awal, Ibu. Jadi istilahnya tuh lubang dini gitu deh. Awal dari mau lubang giginya. Jadi mineral di giginya udah mulai rontok. Jadi dia biasanya ada thick white spot-nya. Nah, itu bisa dihilangkan. Salah satunya sih kita kalau masih awal banget kita bisa coba olesin dengan kalsium hidroksid ya. Kalsium hidroksid fungsinya sama seperti fluoride. Dia untuk merangsang remineralisasi. Jadi mineral yang udah mulai rontok tadi kita boost sehingga bisa terjadi remineralisasi yang cepat sehingga si white spot-nya itu bisa kembali. Tetapi kalau dia udah parah, white spot-nya udah tinggal selapis gitu, putih-putihnya udah tinggal selapis tipis, terus disusurin dengan alat sonde itu udah nggak rata permukaannya, terus dia udah rapuh, ya udah itu jadinya udah bolong dari biasanya. Mesti ditambal. Oh gitu. Jadi ada tanda-tandanya dulu ya dok ya berarti ya? Ya, kalau masih awal banget, masih white spot gitu kelihatan, pada sikat gigi kelihatan, ya cepet-cepet aja diolesin sih. Kalau tooth mousse itu kan dia bisa tertelan. Jadi kita boleh oles berapa kali, 2 kali sehari. Kalau lagi ada itu ya rada misalnya 3 kali sehari, frekuensinya ditambah gitu bisa. Kalau tidak ada alergi susu ya. Oke. Baik dok, kalau gitu semoga terjawab ya Ibu Ina ya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dok. Dok, klinik buka dari jam berapa sampai jam berapa dari Ibu Bunga Fitriani? Mungkin bisa dijawab dok. Klinik buka dari sebenarnya kita udah ada standby itu dari jam 10 Ibu. Jam 10 sampai jam 6. Jam 6 sore. Tetapi memang based on appointment. Jadi kalau lagi pandemi ini nih, kan masih dengan segala gear astronotnya tuh. Jadi masa pandemi ini biasanya kalau untuk buat perjanjian dan lain-lain, pokoknya kita standby kira-kira dari jam 10. Cuman untuk perjanjiannya biasanya kita kumpulin tuh Bu, gitu. Jadi sekarang hanya satu shift. Kalau dulu kita bisa random gitu ya, mau jam berapa, jam pagi, jam siang ataupun jam sore. Kalau sekarang biasanya di satu shift. Biasanya kalau saya kira-kira jam 2-an sampai jam 5-6 sampai jam 6 lah. Oke. Dokter Judy setiap hari praktek atau by appointment juga? Aku setiap hari standby kecuali Kamis dan Sabtu. Gitu. Kamis dan Sabtu ada dokter lain. Oke. Kan pengennya sama dokter Judy yang sudah kenal ya. Ya, Senin sampai ya kecuali Kamis dan Sabtu. Oke, siap kalau gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Waya. Terima kasih banyak infonya dok. Nanti saya mau langsung cek resting place-nya lidah anak saya. Bisa ya dok ya? Iya. Jadi saya kalau udah ini kan kita jadi checking nih anakku bener nggak nih gitu. Paling nggak awareness itu terbentuk, itu udah one step, udah satu langkah dalam menangani. Berkat penyuluhan dokter Judy pagi ini ya. Oke, ini ada lagi Ibu Marisela. Pagi dok, saya ingin menanyakan untuk gigi susu misalnya ingin copot, apakah sebaiknya dibantu dengan dokter atau copot sendiri di rumah nggak apa-apa dok?
dan misalnya copot sendiri di rumah, apakah akan mempengaruhi tumbuh dan bentuk gigi penggantinya, Dok? Terima kasih, Dok. Ya, gigi susu sebenarnya kalau dia semuanya letaknya pas, Bu, jadi gigi tetapnya itu menempati tempat yang seharusnya, memang dia bisa copot secara natural. Mau di rumah, mau sambil main bola, juga copot plak gitu, nggak apa-apa. Itu memang sudah didesain begitu oleh Tuhan. Jadi si akar gigi susu itu habis atau terkikis, teresop, terserap dengan aktivitas dari gigi tetapnya tumbuh, gantian gitu. Jadi akarnya udah hilang, dia bisa copot sendiri. Yang seringkali mesti dibantu dokter apabila nggak pas letaknya gigi susunya di sini, gigi tetapnya di sini ya. Jadi gigi tetapnya udah tumbuh, gigi susunya nggak copot-copot. Kenapa? Gara-gara gigi tetapnya nggak pas banget. Jadi akar gigi susunya nggak habis banget. Habis misalnya cuma sebagian aja gitu. Jadi kalau digoyang-goyangin masih kenceng aja. Sementara gigi tetapnya udah numbuh, jadi double. Nah kalau itu mesti dibantu. Takut ada yang masih ada yang di sana ya? Iya, masih ada bersih ya di akarnya ya. Kalau copot sendiri mempengaruhi tumbuh dan bentuk gigi pengganti tidak, Ibu? Karena bentuk gigi pengganti semua udah dari dalam perut, udah ada malnya. Benih-benihnya udah dibentuk sejak dari baby di dalam perut. Oke, kemudian ini Ibu Bunga lagi nih, Bu. Terima kasih. Saya pernah coba telepon, tidak ada yang pick up. Mungkin lagi, Bu Bunga, maaf, mungkin sedang pada saat pandemi itu kalau lagi spike, lagi tinggi, kita tiarap dulu, jadi buka benar-benar hanya untuk emergency. Dan waktu itu kemarin itu bulan Agustus, memang kita lagi renovasi ya Bu, Agustus September kemarin sedang renovasi, jadi nggak ada yang ngangkat telepon, mungkin teleponnya lagi dimatiin dulu. Tapi sekarang sudah berjalan kembali normal sih Bu. Jalan kembali normal. Kalau hari Kamis, ya, tapi hari Kamis memang kadang-kala kalau kita nggak ada perjanjian, kita take a break dulu biar ruangan juga bisa ganti udara, bisa lebih dibersihkan lagi. Kamis itu biasanya memang harus buat janji sebelumnya untuk Kamis ada. Jadi kalau misalnya mau nelpon, at least nggak Kamis. Oh iya, saya ingat kalau nggak salah Ibu Bunga minta nomor teleponnya Dokter Judy, kemudian kami kasih ke The Clinic kan. Nah, makin baru-baru aja sih kayaknya beliau menghubungi, tapi Bu Bunga jangan menghubungi hari Kamis. Nah, dijawab ya, kalau mau nelfon jangan hari Kamis. Hari itu jam. Oh, nih nanya lagi nih. Kalau mau pasti ada jam 12 deh Bu, jam 12-an. Mungkin kadang-kala jam 10 lewat ya, jam 11 akhirnya baru standby itu. Kalau ini ada lagi ini Ibu Marcella, dokter tanya lagi, maaf, bagaimana caranya menandai kita sebagai ibu kalau akarnya sisa dan copotnya lama atau cepat, Dok? Gimana? Ibu ini aja, jadi kalau gigi susunya udah mulai goyang, sambil dipantau. Kalau dia mestinya kan kalau dia udah sedikit goyang, semakin ke sini semakin goyang begitu. Kalau dia udah semakin goyang, kemudian Ibu lihat sekelilingnya nggak ada putih-putih yang di luar ataupun jauh dari gigi itu gitu ya. Misalnya gigi susunya di sini, putih-putihnya kok ke pipi banget sih Dok gitu, atau kok ke dalam banget sih, ke lidah banget gitu, atau kok ke langit-langit banget. Nah, kalau double kayak gitu ya, pokoknya sambil bersihin, sambil pantau aja Bu. Kalau kira-kira dia double, gigi susunya Ibu iniin coba dilihat kegoyangannya derajatnya nggak nambah, segitu terus gigi susunya, gigi tetapnya itu udah makin besar, udah makin tumbuh. Nah ya itu mungkin mau nggak mau mesti dibantu cabut. Kalau sisa akarnya ada sisa apa enggak?
Jadi pada saat dia lepas, kalau dia udah akarnya benar-benar udah pendek, kemudian ya emang udah segitu doang gitu, emang udah habis akarnya. Terus kalau masih berdarah ya kita masih dab dulu ya, kita dab dulu, dab pakai kain kasa gitu Bu, pakai kain kasa, gigit aja, gitu, gigit 10 menit kain kasanya tapi dibuntel dulu sampai agak padat, terus gigit 10 menit, dab, buang, lihat. Kalau kalau gigi tetap kelihatan tuh bentuknya putih, terus agak gede gitu ya. Kalau ada sisa-sisa akar itu kan kelihatannya pasti ada kayak serpihan-serpihan either putih atau coklat gitu. Nah, dilihat, diraba, kalau kira-kira masih kayaknya mencurigakan nih, ya boleh dicek ke dokter. Oke, baik Dok. Oke, habis sudah pertanyaannya di hari ini, dan ternyata banyak hal ya Dok ya. Mbak Femi mati. Dok. Ya. Oke, halo. Halo, Dok. Ya Mbak, suaranya hilang. Oke. Oh ya, sorry, kayaknya freeze nih. Oke, dengan berakhirnya pertanyaan yang terakhir tadi, jadi banyak sekali ternyata informasi penting dan baru mengenai malnutrisi ini ya Dok ya. Jadi ini menjadi catatan juga untuk kita untuk bernafas dengan yang baik, secara baik, kemudian posisi lidah dan cara menelan dengan benar, gitu ya Dok ya. Semoga bermanfaat sharingnya Dr. Judy di pagi ini, dan jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi Dr. Judy di The Clinic dengan nomor telepon yang ada 727805991 ya Dok ya. Nah, untuk sebelum kita berakhir, kami ingin mengingatkan besok adalah sesi terakhir Dr. Cesa dari Prodia yang akan membahas mengenai nutrisi anak di masa pandemi. Semoga Bapak Ibu bisa meluangkan waktunya kembali untuk bergabung dengan kami di jam 9 esok hari. Tapi sebelum kita tutupkan di hari ini, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Dr. Judy, dan kita akan foto dulu ya Dok ya. Nah, oke. Dr. Judy boleh di stop share screen-nya supaya kita bisa foto. Oke, jangan lupa ditampilkan layarnya, jangan ditutup biar ada senyum orang dulu dibilangin senyum Pepsodent ya, tapi itu kan endorse banget ya. Kalau kita senyum sedikit, melebar, dihitung. 1, 2, 3. Udah itu? Ya, satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih Miss Ella. Terima kasih Dr. Judy untuk waktunya. Terima kasih Mbak Femi, ya, Bapak dan Ibu pandemi semua. sudah berakhir. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya. Sampai kita ketemu. Salam. Bye. Bye-bye. Hai. Bye. Hai Lady. Terima kasih, Ibu Bu Winnie. Femi. Terima kasih Bu Ina. Terima kasih Gulam. Sudah Ibu Izin live ya Bu. semua. Ya, izin live. Terima kasih Dr. Ya. Judy. Terima kasih Bu Bapak semua. Ya.